Selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan kabar petang utama. Bersama Monitor Cuaca, kami akan menyajikan rangkuman informasi terkini, faktual, dan terpercaya dari seluruh penjuru Nusantara. Pada edisi hari ini, Selasa, 5 Mei 2026, sorotan utama kita tertuju pada bencana hidrometeorologi yang kembali melanda wilayah Provinsi Jawa Barat. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya semenjak Senin siang hingga sore kemarin, kembali memicu terjadinya luapan sungai yang merendam kawasan permukiman padat penduduk. Puluhan rumah warga di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dilaporkan terendam banjir lumpur yang cukup parah. Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi para warga, tetapi juga kembali membuka mata kita mengenai pentingnya percepatan infrastruktur penahan air, serta perlunya evaluasi terhadap proyek tata kelola sungai di kawasan yang rawan bencana. Seperti apa detail kronologi kejadian di lapangan, serta bagaimana respons dan langkah penanganan dari otoritas terkait? Berikut narasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Ciomas Bogor, Ciomas Harapan tergenang banjir guys. Parah. KDM, Bapak Aing ya. Ciomas Harapan banjir, Bapak Aing. Pemirsa, curah hujan ekstrim yang kembali menyapa wilayah Bogor pada hari Senin, 4 Mei 2026, memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap permukiman warga di Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Berdasarkan data historis cuaca, hujan deras yang turun tanpa henti sejak pukul 12 siang telah menyebabkan debit air di sepanjang aliran Kali Sindang Barang mengalami peningkatan volume yang sangat drastis dalam waktu yang tergolong singkat. Menurut laporan resmi dan hasil kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BPBD Kabupaten Bogor, air mulai meluap melewati ambang batas normal dan bergerak memasuki permukiman warga sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Titik terparah dari insiden banjir ini terpantau berada di Kampung Selahuni, tepatnya di wilayah Rukun Tetangga 04 dan Rukun Warga 06, Desa Ciomas Rahayu. Parah banjirnya. Tos kamari deui. Saya naik. Luapan Kali Sindang Barang pada petang itu tidak hanya membawa air murni, melainkan juga material lumpur pekat berwarna kecoklatan yang langsung menerjang akses jalan utama desa dan masuk hingga ke dalam rumah-rumah penduduk. Ketinggian air pada saat puncak kejadian dilaporkan sangat bervariasi. Mulai dari titik terendah setinggi 20 cm, hingga mencapai 60 cm di area cekungan yang permukaannya lebih rendah dari bantaran sungai. Derasnya arus luapan dan naiknya debit air yang tiba-tiba ini membuat aktivitas warga seketika lumpuh total. Banyak warga yang saat itu sedang menjalankan aktivitas rutin di dalam rumah, terpaksa harus bergegas menyelamatkan barang-barang elektronik, perabotan, serta dokumen berharga ke tempat yang lebih tinggi guna menghindari kerusakan massal akibat genangan air bercampur lumpur tersebut. Wih, Pak RT datang. Bawa. Astagfirullahaladzim. HP-nya. KHD Pak RT. Pak RT KHD. Pak RT. HP-nya. Pak RT datang. Malah ngegubrak. Namun, pemirsa, temuan di lapangan menunjukkan sebuah fakta yang patut menjadi catatan bagi pemerintah daerah. Meluapnya Kali Sindang Barang ini nyatanya tidak semata-mata diakibatkan oleh faktor tingginya curah hujan saja. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh tim ahli dan BPBD di lokasi kejadian, ditemukan indikasi kuat bahwa insiden luapan ini turut dipicu, atau setidaknya diperparah, oleh kendala infrastruktur di sepanjang aliran sungai. Terdapat proyek pengerjaan normalisasi sungai di kawasan Kali Sindang Barang yang hingga detik ini masih berstatus dalam tahap pengerjaan dan belum rampung sepenuhnya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Bapak M. Adam Hamdani, dalam keterangan persnya membenarkan hal ini. Beliau menyatakan bahwa belum adanya pembangunan turap atau dinding penahan tanah permanen di area pengerjaan normalisasi tersebut, membuat air sungai praktis kehilangan pembatas alaminya. Akibat dari ketiadaan penahan tanah tersebut sangat fatal. Ketika debit air meningkat secara tajam merespons kiriman air hujan dari kawasan hulu, air sungai dengan sangat mudahnya melimpas. Limpasan ini kemudian menerjang langsung ke arah permukiman warga di Kampung Selahuni, tanpa ada satupun struktur teknis yang mampu menghalau atau memecah arus sebelum menyentuh permukiman.
Dalam respon situasi kegawat daruratan tersebut, tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Bogor langsung diterjunkan ke lokasi kejadian tidak lama setelah laporan visual dari warga diterima. Setibanya di Desa Ciomas Rahayu, para petugas bahu-membahu bersama elemen TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, serta relawan desa tangguh bencana. Langkah taktis pertama yang dieksekusi adalah melakukan penyisiran demi memastikan tidak ada lansia, anak-anak, maupun warga kelompok rentan yang terjebak di dalam rumah. Selanjutnya, petugas membantu warga menyedot sisa genangan dan membersihkan lumpur tebal yang menjadi residu utama pasca banjir. BPBD juga tidak lupa memberikan langkah preventif berupa edukasi kebencanaan. Warga diberikan imbauan yang tegas agar tidak lengah, terutama bagi mereka yang tinggal di garis sempadan sungai. Mengingat cuaca yang masih fluktuatif, potensi banjir susulan dinilai sangat tinggi, setidaknya hingga pengerjaan proyek turap tersebut diselesaikan oleh pemerintah kabupaten. Demikianlah narasi mendalam seputar bencana banjir di Ciomas, Kabupaten Bogor. Berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada segmen kali ini. Kabar petang utama masih akan kembali dengan deretan ragam informasi penting lainnya dari ranah politik dan ekonomi setelah jeda pariwara berikut ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, monitor cuaca, pamit undur diri sejenak dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami.